like a diamond, shine bright like a diamond, shining bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky, shine bright like a diamond, shine bright like a. Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan hotel lantai 10. Ini adalah video yang ketiga, ini adalah video part 3. Tonton videonya, simak keterangannya. Jika Anda paham dengan keterangan saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Cara merancang bangunan hotel lantai 10. Tonton videonya. Inilah manusia tercantik versi on the spot. Di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan hotel lantai 10. Hotel ukuran 24 meter kali 56 meter. Di gambar layar itu adalah gambar hotel lantai 9. Di gambar layar itu adalah gambar hotel lantai 9. Di lantai 9 ini akan dijadikan restoran ya. Jadi di lantai 9 ini adalah tempat untuk restoran, tempat untuk makan-makan yang menginap di hotel. Jadi hotel yang lantai 9 ini akan dijadikan restoran. Di lantai 9 ini ada lift, ada 2 lift. Di lantai 9 ini ada 2 lift. Lantai 1 sampai lantai 10 nanti akan ada 2 lift, liftnya itu ada 2. Ukuran lift di lantai 9 ini ukuran liftnya itu 4 meter kali 4 meter. Satu liftnya itu ukurannya 4 meter kali 4 meter. Di lantai 9 ini juga ada tangga manual. Di lantai 9 ini juga ada tangga. Tinggi anak tangga 15 cm, lebar pijakan anak tangga 30 cm. Tangga dari lantai 8 menuju ke lantai 9, dari lantai 9 menuju ke lantai 10. Jadi tangganya ini ukurannya dari lantai 1 sampai ke lantai 10 ini tangganya ukurannya sama. Tinggi anak tangga 15 cm, lebar pijakan kaki anak tangga 30 cm, lebar tangga 4 meter. Di gambar layar itu adalah gambar lantai 9. Di gambar layar adalah gambar hotel lantai 9. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom lantai 9 untuk menyangga lantai 10. Jadi lingkaran warna merah yang ada di gambar layar itu adalah letak posisi kolom untuk menyangga lantai 10. Ukuran kolomnya itu 1 meter kali 1 meter kalau dibuat persegi. Kalau dibuat persegi panjang ukuran kolomnya itu 1 meter 30 kali 40 cm. Jadi kalau dibuat persegi panjang itu 1 meter 30 kali 40 cm. Kalau dibuat persegi 1 meter kali 1 meter. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm. Jarak bagel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 32. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 32. Satu kolomnya isinya itu 40 lonjor. Satu kolomnya isinya 40 lonjor harus menggunakan besi 32. Kita lanjut lagi. Di gambar layar itu adalah gambar hotel lantai 9. Di gambar layar gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Garis warna biru itu adalah letak posisi balokan dak yang nomor 1. Jadi garis yang warna biru itu adalah letak posisi balokan dak yang nomor 1.
Balukan dak yang nomor 1 ini ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter. Bagel balukan dak harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm, jarak bagel paling jauh 15 atau 20 cm. Besi lonjoran balukan dak yang nomor 1 ini harus menggunakan besi 32. Besi balukan dak yang nomor 1, besi lonjoran balukan dak yang nomor 1 ini besi lonjorannya harus menggunakan besi 32. Total besi lonjorannya 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15. Total besi lonjoran balukan dak yang nomor 1, total besi lonjorannya ini ada 26 lonjor. Jadi balukan dak yang nomor 1 ini besi lonjorannya totalnya ada 26 lonjor, harus menggunakan besi 32. Kita lanjut lagi. Di gambar layar adalah gambar hotel lantai 9. Gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis warna merah. Garis warna merah itu adalah letak posisi balukan dak yang kedua. Garis yang warna merah itu adalah letak posisi balukan dak yang kedua. Balukan dak yang kedua ini ukurannya 50 kali 50 cm. Bagel balukan dak yang kedua harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm, jarak bagel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran balukan dak yang kedua ini harus menggunakan besi 32. Besi lonjoran balukan dak yang kedua ini harus menggunakan besi 32. Totalnya ada berapa lonjor ini? 1 4 6 13 14 15 16. Jadi isi besi lonjoran balukan dak yang kedua, isi lonjoran balukan dak yang kedua ini total besinya ada 16 lonjor. Jadi balukan dak yang kedua isi besi lonjorannya itu 16 lonjor, harus menggunakan besi 32. Kita lanjut lagi. Di gambar layar itu ada lingkaran warna hitam di area lift ya. Di area lift itu ada lingkaran warna hitam. Lingkaran warna hitam itu adalah letak posisi kolom untuk struktur lift. Jadi lingkaran warna hitam itu adalah letak posisi kolom untuk struktur lift. Ukuran kolomnya itu 40 kali 40 cm. Ukuran kolom untuk struktur lift itu ukurannya 40 kali 40 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm, jarak bagel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom untuk struktur lift, besi lonjoran kolom untuk struktur lift ini harus menggunakan besi 19. Besi lonjoran kolom untuk struktur lift ini harus menggunakan besi 19. Total satu kolomnya isi besi lonjorannya itu ada 16 lonjor. Jadi besi lonjorannya untuk kolom struktur lift satu kolomnya ini isinya 16 lonjor, harus menggunakan besi 19. Kita lanjut lagi. Di gambar layar adalah gambar hotel lantai 9. Kita akan membahas tentang besi gelaran dak. Besi gelaran dak untuk hotel lantai 9 ini, besi gelaran daknya harus menggunakan besi 10. Besi gelaran dak itu ada 2 lapis, satu lapisnya jaraknya 20 cm, satu lapisnya jaraknya 20 cm. Nanti besinya diselang-seling, pokoknya ketemunya besi gelarannya harus 10 cm. Besi gelaran daknya harus menggunakan besi 10. Jadi besi gelaran dak lantai 9 ini harus menggunakan besi 10. Besi gelaran dak untuk hotel lantai 9 ini harus menggunakan besi 10. Jadi besi gelarannya harus menggunakan besi 10. Jaraknya besi gelarannya 10 cm. Ketebalan cor-coran dak
tebalnya cor-coran dak itu harus 20 cm. Ketebalan cor-coran daknya, ketebalan cornya harus 20 cm. Kita lanjut lagi. Di gambar layar adalah gambar hotel lantai 9. Kita akan membahas tentang tangga. Ketinggian anak tangga 15 cm. Lebar pijakan kaki anak tangga lebarnya 30 cm. Sedangkan lebar tangga itu 4 meter. Jumlah anak tangga plus bordes totalnya ada 30 anak tangga. Jadi ketinggian lantai 9 ke lantai 10, tingginya lantai 9 sampai lantai 10 itu ketinggiannya sekitar 4,5 meter. Jadi jarak lantai hotel lantai 9, jadi jaraknya lantai 9 ini, lantai 9 dengan lantai 10 itu tingginya sekitar 4,5 meter. Jadi ketinggian lantai 9 ke lantai 10 ini ketinggiannya kira-kira 4,5 meter. Kita akan membahas pembesian tangga. Struktur tangga atau gelaran besi tangga ini harus menggunakan besi 13. Jadi pembesian tangga, gelaran besi tangga itu harus menggunakan besi 13. Jarak gelaran besi tangga standarnya 10 cm. Jadi gelaran besi tangga ini jaraknya 10 cm, besinya harus menggunakan besi 13. Jadi untuk jarak kolom ya, untuk jarak kolom lantai 1 sampai lantai 9 ini, sampai lantai 10 nanti, jarak kolom 1 dengan kolom yang lainnya itu jaraknya itu 8 meter kali 8 meter. Jadi kolom 1 ke kolom yang lainnya jaraknya itu 8 meter kali 8 meter. Saya lupa ya untuk merancang kamar mandi atau toilet di lantai 9. Siapa yang mau menambahkan toilet atau kamar mandi di lantai 9 silahkan. Lantai 9 ini akan dijadikan restoran. Jadi di lantai 9 ini bisa dirancang untuk toiletnya mau dirancang di sebelah mana silakan. Soalnya saya lupa merancang toiletnya. Jadi di lantai 9 ini silakan ditambahkan toilet di area yang mana. Silakan ditambahkan untuk toilet pria dan toilet wanita. Harga merancang bangunan apa saja, harga merancang bangunan entah itu hotel, rumah sakit, kampus itu biasanya harga merancangnya itu per meternya itu 300.000. Jika di total luas lantai 1 sampai lantai 10 ini totalnya ada berapa ribu meter gitu. Saya sudah pernah menotalnya. Jadi luas lantai 1 dihitung, luas lantai 2 dihitung, sampai lantai 10 dihitung. Itu kira-kira harga merancangnya saya hitung sekitar 4.032.000.000. Jadi harga merancang hotel lantai 10 yang seperti yang saya terangkan ini, harga merancang bangunan hotel lantai 10 ini harganya 4.032.000.000. Ukuran hotelnya 24 meter kali 56 meter. Jadi harga total harga merancang bangunan hotel lantai 10 yang saya terangkan ini harga merancangnya itu 4.032.000.000. Saya akan terangkan lagi ya, saya akan ulangi lagi. Di gambar layar tadi ada lingkaran warna merah. Di gambar layar tadi ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom lantai 9 untuk menyangga lantai 10. Ukuran kolomnya itu 1 meter kali 1 meter kalau dibuat persegi. Kalau dibuat persegi panjang itu 1,30 meter kali 40 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standarnya 10 cm. Jarak bagel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 32.
total satu kolomnya ini isinya ada 40 lonjor, harus menggunakan besi 32. Jadi lingkaran warna merah ini adalah letak posisi besi lonjoran kolomnya ya. Jadi isi besinya itu 40 lonjor, jadi isi besi lonjorannya itu 40 lonjor, harus menggunakan besi 32. Bagel jaraknya 10 cm, setiap pemasangan bagel itu harus diberi besi potongan besi 10 yang dicantolkan pada setiap besi lonjoran kolom. Jadi setiap pemasangan bagel jaraknya 10 cm itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada setiap besi lonjoran kolom. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini gambarnya seperti ini kolomnya. Di gambar layar tadi ada lingkaran warna hitam di area lift ya. Di area lift tadi digambar ada lingkaran warna hitam. Lingkaran warna hitam itu adalah letak posisi kolom untuk struktur lift. Kolom untuk struktur lift itu ukurannya 40 x 40 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10, jarak bagel standarnya 10 cm, jarak bagel paling jauh itu 15 atau 20 cm. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 19. Besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 19. Satu kolomnya isinya itu ada 16 lonjor, harus menggunakan besi 19. Ini kolom untuk struktur lift. Jadi besi lonjorannya harus menggunakan besi 19, satu kolomnya isinya ada 16 lonjor, harus menggunakan besi 19. Kita lanjut lagi. Di gambar layar tadi gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis yang warna biru. Garis yang warna biru itu adalah letak posisi balok dak yang nomor 1. Balok dak yang nomor 1 itu ukurannya 1 meter kali 1 meter. Jadi balok dak yang nomor 1 itu ukurannya 1 meter kali 1 meter. Bagel balok dak yang nomor 1 harus menggunakan besi 10, jarak bagel standarnya 10 cm, jarak bagel paling jauh 15 atau 20 cm. Besi lonjoran balok andak yang nomor 1 ini harus menggunakan besi 32. Ini totalnya ada berapa lonjor ini? 1, 2, ji, ro, lu, pat, mo, 6, tuwa, lu, songo, 10, 11, ro, likur, 13, 14, selawe, 16. Jadi total besi lonjoran balok andak yang nomor 1. Jadi total jumlah besi lonjoran balok andak yang nomor 1 ini totalnya ada 26 lonjor, harus menggunakan besi 32. Jadi jumlah besi lonjorannya harus menggunakan besi 32 ya. Jadi besi lonjoran balok andak yang nomor 1 itu totalnya ada 26 lonjor, harus menggunakan besi 32. Bagel jaraknya 10 cm, setiap pemasangan bagel itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan atas bawah seperti ini ya. Jadi ini gambarnya seperti ini. Setiap pemasangan bagel jaraknya 10 cm itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan atas bawah seperti ini. Ini pembesian yang atas, ini pembesian yang bawah. Jadi gambarnya seperti ini balok andaknya ya. Kita lanjut lagi. Gambar yang ada di layar tadi gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah ya. Gambar hotel lantai 9 yang ada di layar tadi gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis warna merah. Garis warna merah itu adalah letak posisi balok andak yang kedua. Balok andak yang kedua itu ukurannya 50 x 50 cm. Bagel balok andak yang kedua harus menggunakan besi 10, jarak bagel standarnya 10 cm, jarak bagel paling jauh itu 15 cm atau 20 cm. Sedangkan besi lonjoran balok andak yang kedua ini harus menggunakan besi 32. Total jumlah lonjorannya berapa ini? Rolas, 13, 14, 15, 16. Jadi total besi lonjoran balok andak yang kedua ini totalnya ada 16 lonjor, harus menggunakan besi 32. Jadi balok andak yang kedua ini total besi lonjorannya ada 16 lonjor, harus menggunakan besi 32.
Setiap pemasangan bagel jaraknya 10 cm itu harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan atas bawah seperti ini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini agar balokan kuat, tidak melengkung, tidak patah. Ini agar balokan daknya kuat. Jadi fungsinya ini balokan daknya agar kuat, tidak bisa patah. Jadi balokan daknya itu kuat.